Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video yang kedua. Di sini kita akan kembali mengupas soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran kimia. Di video pertama kemarin kita sudah membahas 4 soal yang terkait ujian sekolah. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kelima. Jadi ini soal yang kemarin terpotong di video yang pertama. Baik, bagaimana cara menyetarakan reaksi? Jadi soal nomor 5 ini kita diajak untuk bisa menyetarakan reaksi. Hal yang kita lakukan adalah kita buat dulu senyawanya ya, reaksinya. Mg tambah HCl menjadi MgCl2 tambah H2. Nah, yang harus kita lakukan adalah menghitung jumlah atomnya gitu ya. Mg di sini ada 1, Mg di kanan juga ada 1, berarti sudah setara. Kemudian kita hitung juga Cl di kiri ada 1, Cl di kanan ada 2. Maka di kiri yang kekurangan Cl itu kita kasih koefisien 2. Koefisien di sini artinya dikali, berarti ada 2 HCl. Cl-nya yang 1 dikali 2 berarti kan jadinya adalah 2. Maka di sini hanya ikut menjadi 2. H di kanan ternyata sudah 2, maka reaksi ini sudah setara. Berarti koefisien ABCD berturut-turut adalah 1, 2, 1, 1 gitu ya. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 6. Di soal nomor 6 di sini kita diajak untuk menghitung berapa volume gas. Jadi yang ditanya oleh soal kita adalah berapa volume gas hidrogen yang dihasilkan pada keadaan standar. Di sini ada reaksi. Reaksinya adalah 2Al tambah 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Maka bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang harus kita lakukan pertama sekali adalah membuat reaksi dulu ya. Berarti 2Al, kebetulan reaksinya ini sudah setara ya, tambah 3H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali tambah 3H2. Nah, data yang kita punya dari soal ini adalah aluminium sebanyak 54 gram. Maka yang harus kita lakukan pertama sekali adalah cari mol aluminium. Mol aluminium itu rumusnya adalah massa per massa molar. Nah, siapa itu massa? Massa itu ini nih, ini massa, ini adalah massa molarnya. Berarti 54 dibagi 20 dibagi 27. Bentar, maaf, coret ya. Dibagi 27, maka dapatlah 2 ya, 2 mol Al. Kalau sudah, maka kita beranjak ke hidrogen karena dia yang ditanya. Maka kita cari molnya. Mol hidrogen berarti koefisien hidrogen, ini koefisiennya, dibagi sama koefisien dari aluminium. Ini aluminium. Maka 3/2 dikali 2 mol. 2 mol dapat dari sini tadi. Berarti hasilnya adalah 3 mol. Tinggal kita cari volumenya. Volume itu adalah mol kali 22,4. Karena yang ditanya adalah pada keadaan standar. Berarti 3 dikali 22,4. Berapa tuh? Maka dapatnya adalah 67,2 liter. Maka jawabannya adalah A. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Soal ke-7. Ini materi kelas 10 masih terkait larutan elektrolit. Nah, ciri-ciri larutan elektrolit itu kan kalau ada gelembung sama nyala lampu. Nah, sekarang yang ditanya oleh soal kita adalah mana yang merupakan elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu ciri-cirinya berarti gelembungnya sedikit ya. Gelembung sedikit.
nyala lampunya, boleh redup atau mati. Maka dari jawaban kita ini, kalau nomor 1 ini kalau kita matiin gelembung gasnya banyak ya, gelembung gasnya banyak. Oke, ini gelembung gasnya banyak, nyala lampunya terang, berarti ini adalah elektrolit kuat. Sedangkan yang di nomor 2 ini nyala lampunya redup ya kan, garis-garisnya sedikit, terus gelembung gasnya juga sedikit, dia ini berarti tergolong lemah. Yang nomor 3 kalau kita lihat gelembung gasnya tidak ada, nyala lampunya mati, gelembung gasnya tidak ada, ini berarti adalah non elektrolit. 4 dan 5 gelembung gasnya ada sedikit, nyala lampunya tidak ada, berarti ini juga lemah. Berarti jawabannya yang merupakan elektrolit lemah adalah bisa 2, 4, 5, 2, 4 atau 4, 5 atau 2, 5, nggak ada ya, berarti pilihannya adalah yang benar 4 dan 5. Nomor 7, nomor 8. Ntar kita lihat waktu dulu, sudah berapa menit ya? Oh, 6 menit. Nomor 8 ini kita ke materi kelas 11 tentang asam basa. Perhatikan data pengujian pH beberapa sampel air limbah berikut. Ada limbah A pH-nya 4,5, B 5,5, C 7, D 9,4, E 4,7. Yang ditanya adalah mana air yang bersifat basa. Oke. Jadi rentang skala pH itu adalah dari 1 sampai 14. Tengah-tengahnya adalah 7. Nah, kalau 7 itu berarti dia netral. Nah, dari sini dari 1 sampai 6 sekian ini berarti wilayahnya asam. Kemudian dari 8 sampai ke 14 ini wilayahnya basa. Nah, maka berarti kalau ditanya yang basa berarti kita harus cari yang pH-nya di atas 7. Berarti adalah limbah D. Maka jawabannya limbah D ya. Nomor 9 terakhir, suatu asam lemah HCOH direaksikan dengan basa kuat NaOH akan membentuk garam dengan rumus kimia dan sifatnya yang benar. Jadi triknya adalah kalau kita ingin menggabungkan asam sama basa, maka kita coret H sama OH. Di sini berarti hanya dengan OH itu nanti akan membentuk H2O. Maka yang tersisa yang tidak dicoret adalah HCOO sama Na. Berarti pilihannya antara D sama E. Sekarang siapa yang kuat? Lihat di sini data yang kita punya, asamnya adalah lemah, sedangkan basanya adalah kuat. Yang kuat basa. Berarti larutan kita itu bersifat basa. Jawabannya adalah D. Baik, demikian video yang kedua terkait pembahasan soal ujian sekolah untuk kimia. Ikutin terus video berikutnya, kita akan membahas di video berikutnya nomor 10 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.